Jadi sekali lagi kami ulang, di dalam hadis yang sahih ujar Sayyidina Abdullah bin Umar, farrada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamar aw sa'an min syair. Rasulullah telah mewajibkan untuk membayar zakat fitrah berupa satu sok daripada kurma atau satu sok daripada gandum. Nah, lantaran kita, dan kesimpulannya itu memang kurma dan gandum adalah makanan yang dimakan di zaman Nabi. Itu makanan yang dikenal. Artinya karena akan ada riwayat lain, di antaranya akid, di antaranya zabib, tetapi makanan yang biasa dimakan di zaman Nabi adalah kurma dan gandum. Lah, meskipun di zaman Nabi gandum tidak terlalu banyak. Pasokan gandum itu mulai membaik sejak ditaklukkannya Syam di zaman Sayyidina Abu Bakar. Dan puncaknya ketika penaklukan Mesir di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Baru kita katakan gandum itu benar-benar melimpah. Tapi di zaman Nabi gandum dikenal. Cuma gandum ini tidak seperti hari ini, sesuatu yang begitu mudah didapat. Karena pada dasarnya Madinah bukan daerah penghasil. Paham itulah. Nah, jadi maka dianggaplah bahwa tamar, kurma dan gandum adalah makanan pokok. Makanya kita katakan sekarang kita lihat ya, karena makanan pokok di wadah kita beras, maka kita pun akan berzakat menggunakan beras. Nah, tentunya menggunakan takaran yang sama, yaitu satu sok. Maka mestinya kita katakan kalau sok kita berarti andai kata kita kata minar ruz, berarti berapa? Kalau kita katakan dari beras, satu saja, so'an minal aruz, mestinya gitu. Paham Mas Janzade? Karena kita tidak bicara kilo lah di zaman Nabi, karena tidak dikenal yang namanya kilo atau liter. Jadi mereka menggunakan satu tempat yang apabila tempat itu ditempati oleh sesuatu, itu volumenya sekitar kita sebut dengan so'. Takaran itu disebut dengan sok. Satu sok itu kemudian disebutkan lagi setara dengan 4 mud. Satu sok setara dengan, karena sok itu besar, satu sok itu setara dengan 4 mud. Berarti kewajiban seseorang berzakat adalah per orang satu sok atau 4 mud. Kalau nya punya sok, silahkan ditakar dengan sok. Kalau nya punya mud, silahkan ditakar dengan mud. Nah, inilah kemudian kenapa menimbulkan perdebatan berapa sih sebenarnya besaran yang dikeluarkan untuk satu orang. Nah, sekarang kita lihat aja. Karena memang kita katakan, memang di dalam mazhab kita Syafi'i, ulama sepakat bahwa zakat satu orang itu adalah makanan pokok sebesar 1 mud. Ya Allah, itu kita sepakat lah. Kita sepakat. Terlepas karena perbedaan pendapat di kalangan mereka, 1 mud itu bila dikonversi berapa? Zakat satu orang berapa? 1 sok. Aku ulang sekali lagi. Zakat yang wajib dibayar per satu orang, ulama seluruhnya sepakat adalah satu sok. Paham ya kami Ibrahim? Kan Nabi katakan, ujar Sayyidina Abdullah bin Umar, farrada Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an min tamar awsa'an min syair. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah berupa satu sok daripada kurma dan satu sok atau satu sok daripada gandum. Karena kita makanan pokok beras, maka kita katakan satu sok daripada beras. Nah, ulama sepakat satu sok beras. Terkecuali karena mazhab al-Imam Abu Hanifah, mereka katakan ada juga satu riwayat daripada mazhab Imam Ahmad, katakan bahwa satu sok itu mesti dengan asnaful muayyanah. Asnaful muayyanah itu artinya adalah jenis makanan yang disebut dalam hadis saja. Tapi kita katakan hampir mayoritas jumhur yang 3 mazhab, Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad, pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad, pendapat yang dipilih adalah makanan pokok di setiap daerah. Berarti kita ulang, kita dengan berarti zakat per orang sekarang di Indonesia berapa Zade? 1 sok beras. 1 sok itu setara dengan 4 mud. Bukan muk. Kalau muk susu. Bukan muk susu, mud. Mim dal. Mud.
Apakah kita bayar 1 sok atau 4 mut? Karena 4 mut sama dengan 1 sok. Nah, sekarang lihat yang ada di hadapan kita ini adalah mut namanya. Ini mut. Ini mut. Maju anu kan aja. Ikan misalnya mana? Ya. Ya, cukup ya. Nah, ini namanya mut. 1 mut ini kita lihat kan akan dapat berapa on. Karena kita sepakat katakan bahwa 1 sok itu setara dengan 4 mut ini. 1 sok setara dengan 4 mut. Makanya ada yang katakan 1 sok itu 2,5 kilo beras. Ada yang katakan 2,75 atau 2,8. Ada yang katakan 3 kilo. Seperti di Balikpapan, mereka keluarkan aturan, pokoknya tahun ini orang berzakat beras 3 kilo titik. Itu di Balikpapan. Kalau di Samarinda, kalau kada salah berapa tuh? Samarinda berapa? Atau daerah lain? Walhasil Balikpapan 3 kilo. Nah, jadi ada pendapat memang katakan 2,5 kilo, ya, ada yang katakan 2,75 atau 2,8, ada yang katakan 3 kilo. Nah, sekarang coba bang kita timbang. Kita lihat sekarang cewek ikam arahkan ke sini. Kita timbang sama-sama. Ya kan 1 sok tadi berapa mut? 4 mut. Jadi kita tidak peduli berapaan sebenarnya. Kalau ente punya ini, kalau ente punya mut, ente timbang aja dengan mut ini, ente penuhi. Jaka bahasa Banjar tuh olah jubung. Jangan terlalu perhitungan lah, dijubungkan, artinya dibuatnya menggunung. Begitu kita buat menggunung, kita tumpahkan sampai 4 kali, itulah jatah 1 orang. Terlepas dari berapa kilo isinya, pokoknya bila 4 kali ini itu jatah 1 orang. Kita bosban lah 4. Nah, sekarang kita lihat ini karena wadahnya halus lah. 1 mut ini kita katakan salah satu takaran yang digunakan untuk mengakar zakat, ya, menggunakan beras. Kita pakai beras. Kewajiban 1 orang untuk mengeluarkan zakat adalah 4 mut ini. 4 kali ini nah. 4 kali ini itulah jatah zakat kewajiban zakat yang mesti dibayar oleh 1 orang. Sekarang ini kita letakkan. Kita katakan tadi berapa kali ini? 4 kali untuk 1 orang. Sekarang kita kan bingung mengkonversi ini berapa kilo. Sekarang kita buktikan aja. Kita buktikan langsung. Sekarang kita masukkan ini. Beras kita masukkan sampainya penuh. Beras ini kita masukkan sampai penuh. Ini maaf lah agak lambat karena baskom kecil. Nah, ini sampai full. Kita benar-benar full. Nah, setelahnya full, kita masukkan ke timbangan. Kita masukkan ini 1 mut. Sedangkan 1 sok setara dengan 4 mut. Nah, sekarang kita masukkan timbangan. Ternyata kita dapat sekitar 7 on sekian. 7 on sekian, di atas 7 on lah. Nah, karena memang ini dibuat lebih lah di apa jadi kita diolah jubung itu apa sih bahasa Indonesia? Agak sedikit melewati bibir mut. Nah, menggunung ya. Nah, jadi dapat 7, anggaplah 7 on. Kalau 7 on kali 4 berapa? 2 berarti mestinya kewajiban zakat per orang itu adalah 2,8 kilo. Kalau menurut yang kita timbang ini. Paham lah? Nah, itulah kenapa di Balikpapan memutuskan ambil aja yang 3 kilo sekalian. Karena memilih unsur kehati-hatian. Karena mereka timbang. Begitu ditimbang ternyata 2,8. Dan andai kata kita berandai-andai, seandainya, karena memang kita katakanlah jubung kada jubung kan pasti pengaruh. Kalau ente pas-pasan bujur-bujur sampai bibirnya, coba bang kita biarkan aja Catherine, biarkan. Coba bang kita pas-pasan aja nah. Sapu, kita sapu.
Sekarang coba bang kita sapu, kita ratakan. Andai kata kita buat rata, kita ambil sekalian lah. Seandainya rata pun berapa dapatnya tuh? Biar aja deh, biar utak lihat berapa tuh? 7 on juga. Nah, berarti kada terlalu signifikan bedanya. Andai kata kita buat rata pun, toh ini tetap hampir 7 on juga kita. Nah. Berarti 7 on itu dikali 4 sama dengan 2,8 kilo. 28 on. Nah, itulah kenapa kita katakan ulama kan memang beda pendapat, berbeda mood yang mereka gunakan. Ada memang mungkin yang menakar dapatnya cuma 2,5. Ada yang sampai 3 kilo. Tapi ternyata yang kami lakukan itu dapat 2,8. Ternyata kemarin kawan sampaikan di Balikpapan pun, kenapa Balikpapan memutuskan 3 kilo? Sampai mereka di Balikpapan ini bayangkan membawa baras mulai Balikpapan ke Semarang. Karena ada ulama di Semarang yang diisi mutbahari. Ternyata mereka dapatnya di Semarang itu 2,8 juga. 2,7 atau 2,8 sekitar itu. Nah, itulah kenapa kita katakan kalau memang tidak memberatkan kita, bagus ikuti apa yang disampaikan di Balikpapan itu, ambil 3 kilo. Kalau kada memberatkan ambil bagi per orang. Sekarang kalau kita tuh melebihi sekian on, kada bakal miskin aja kira-kira. Kalau memang ada kemampuan untuk itulah, bagus kan kita berhati-hati. Jadi sudah kalau memang mampu, keluarkan aja zakat per orang 3 kilo. Apa sih sulitnya? Atau kalau perlu yang 10 kilo ada, kalau 1 karung raja lele 10 kilo, kalau perlu itu ikan untuk bertiga aja. Kayak utap misalnya di rumah bertiga, ya sudah keluarkan yang 10 kilo selesai. Jangan ente paksa yang 10 kilo itu berempat. Kita kan mengatakan kada sah bang, karena memang bahkan ulama yang mengatakan kurang dari 2,5 ada memang. Ada yang mengatakan di bawah sedikit dari 2,5. Cuma maksud kita, kenapa kita kada lebih baik berhati-hati sedikit di sini dalam masalah takaran, Dre? Paham kira-kira saudara? Jadi mudah-mudahan itu jadi perhatian. Jadi perhatian. Sudah jelas? Baik.